masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu adalah apa yang disebut dengan yang namanya mendengar daripada nasihat. Salah satu orang yang bijaksana yaitu adalah Blaise Pascal, seorang mathematician, ya. Dia pernah mengatakan adalah bahwa katanya ya, bahwa penderitaan manusia itu berawal dari ketidakmampuan kita. Ya, biasanya penderitaan kita itu biasanya berawal dari ketidakmampuan kita untuk duduk diam di dalam sebuah ruangan sendiri nggak ngapa-ngapain. Artinya apa? Artinya di sini kita selalu merasa bahwa yang namanya sepi, yang namanya kosong, yang namanya nggak ada apa-apa itu seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif, dianggap sebagai sesuatu yang kayak aduh, bete banget sih nih, aduh mesti ngapain nih saya dan sebagainya. Kita lupa ada yang dikenal dengan yang namanya power of silence, atau yang dikenal dengan namanya kekuatan daripada sebuah keheningan atau kekosongan. Ada istilah yang mengatakan adalah what create the music is a silence between the notes. Kekosongan di antara intonasi. What makes a good design? Apa yang bisa membuat desain yang bagus? It's a space between the walls. It's a space between the walls. Kekosongan di antara dinding yang membuat sebuah desain baik. Bayangkan kalau nggak ada kekosongan kan desainnya ngeblok aja. Bayangkan kalau nggak ada kekosongan di dalam intonasi, suara itu langsung bunyinya langsung satu aja. Tapi terjadinya melodi adalah ketika ada kekosongan di antara itu. Nah, begitupun juga untuk teman-teman personal trainer, kita harus menghargai keheningan itu dalam arti bahwa kadang-kadang kita terlalu stuck dengan pikiran kita. Karena pikiran kita begitu banyak. Dr. Jonas Chong pernah membuat satu penelitian mengatakan bahwa lebih dari 40-60 ribu topik yang ada di kepala kita. Setiap hari itu saja. Biasanya segala hal yang repetitif, yang kadang-kadang juga unnecessary, unimportant, dan mostly negativity. Justru bagaimana tantangannya bagi kita ya personal trainer ya, untuk menggunakan pikiran kita, bukan kebalikannya, pikiran kita menggunakan kita yang kadang-kadang dikenal yang namanya stress. Padahal ada istilah yang mengatakan bahwa there is no stress in the world, it's only people who has stressful thoughts. Jadi kadang-kadang dengan belajar untuk menghargai sebuah keheningan, kadang-kadang pada saat itu kita mendapatkan sebuah kekuatan. Jadi jangan berfokus terus kepada pikiran, oh apa ya saya pikirin ini apa gitu ya, seolah-olah ada istilah yang mengatakan you cannot solve problem with the same mind that created it. Justru problemnya ada di pikiran kita. Oleh sebab itu makanya kita mesti take it easy, tarik nafas. Ingat sekali lagi buat teman-teman reinstated, gerakan nafas kita adalah gerakan pikiran kita. Teman-teman pernah membayangkan nggak kalau kita lagi sebel, lagi kesel, lagi panik, lagi punya masalah gitu ya, pada saat itu gerakan pikiran kita yang begitu cepat juga mempengaruhi gerakan nafas kita, yaitu nafas kita biasanya cenderung pendek dan cepat. Jadi biasanya short and rapid. Tapi teman-teman pernah gak notice ketika teman-teman lagi dalam keadaannya lagi tenang hatinya, lagi senang, mungkin ada yang jatuh cinta, baru dapat klien baru, klien baru extend lagi, atau mungkin dapat satu opportunity kerjaan yang baik, atau apapun lah yang menyenangkan, atau mungkin melihat pemandangan yang indah ya, apakah yang sifatnya pemandangan itu sendiri maupun mungkin pemandangan berupa manusia lain misalnya, memberikan satu kesenangan hati. Nah ketika itu teman-teman notice rasanya yang ada di badan, nafasnya seperti apa. Nafasnya yang terjadi adalah kebalikannya daripada yang short dan rapid. Yang terjadi adalah yang tadinya short yang menjadi long, yang tadinya rapid menjadi slow. Jadi aduh enak banget. Ada istilah yang mengatakan adalah bahwa joy can make you smile, katanya. Oh, karena kamu senang makanya kamu bisa tersenyum. Tapi ada kelanjutannya. Smile can make you joy. Oh, masa sih? Iya, ternyata smile and joy dia saling terkait. Justru dengan kamu rajin tersenyum, akhirnya malah kamu jadi senang beneran. Nah, jadi persis seperti movement of your thought is the movement of your breath. Jadi kalau kita nggak bisa tackle mind kita tackle breath kita, makanya fokus ke badan kita. Jadi kalau lagi panik, lagi susah, lagi apa, coba kita melakukan yang disebut dengan namanya STOP, yang disebut dengan namanya stop. S mean stop, diam dulu, tarik nafas. Yang kedua T, tarik nafas atau take a deep breath, tarik nafas. Padahal nafasnya kan tadi kan gini, tarik nafasnya, aduh, tarik lagi nafasnya,
tarik dari yang short rapid, kita rubah napasnya menjadi slow and long, slow and long, terus tarik napas sampai akhirnya pelan-pelan napasnya enak. Apa yang terjadi? Ternyata pikiran kita juga rasanya, kok jadi lebih enak ya. Ketika lebih enak pada saat itulah sebenarnya kita menjalankan apa yang menjadi tips kita kali ini, yaitu menghargai sebuah keheningan. Jadi ketika napasnya kita lebih enak pada saat itulah ternyata kita mendapatkan kekuatan untuk bisa berpikir lebih baik lagi. Ingat ya teman-teman sekalian, makanya kenapa mesti jadi seorang trainer itu mesti take it easy, relax, santai. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau Stephen Covey bilang dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People, habit yang pertama disebut namanya proaktif, yaitu adalah kamu harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa bertanggung jawab dalam bahasa Inggris? Responsible. Responsible means ability to choose our response terhadap events atau kejadian yang kita hadapi sehari-hari. Apa bedanya respon sama reaksi? Apa bedanya responsif sama reaktif? Kalau reaktif itu ibaratnya seperti mungkin binatang, langsung saja dia bereaksi. Tapi responsi adalah ketika kita memberikan jeda kepada diri kita untuk tarik nafas dulu sejenak. Jeda itu ada di kisaran 3, 6 detik sampai 10 detik. Tiba-tiba kita mendapatkan satu opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati yang kita pilih, yang kita decide untuk kita menghandle kejadian yang kita hadapi sehari-hari. Itu yang disebut dengan menghargai sebuah keheningan, dengan menghargai jeda itu, dengan stop. S, D, take a deep breath. O means observe. Kita lihat nih, coba rasanya gimana di badan. Oh iya ya, dengan yang lebih napasnya lebih panjang, lebih relax, kok lebih enak. Dan pada saat itulah P means proceed with kindness. Lanjutkan udah sekarang strateginya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang responsif, bukan orang yang reaktif. Nih, jadi dengan menghargai keheningan, ingat sekali lagi, ada istilah yang mengatakan tong kosong nyari bunyinya, tong isi mendem bunyinya. Jadi artinya untuk mendapatkan sebuah penyaringan, sebuah tong harus kosong gitu ya. Kalau isinya penuh jadi dipukul-pukul bunyinya